لخا حشكي وأهباطي لخالي بي وخلياتك لخا روحي ونشماتي أشيبني وأشوفا وترزاء لشوفاتي أشيبني وأشوفا وترزاء لشوفاتي لا 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 لخا ياداي لخا رغلاي همي مخي لخا نادي لخا أصلي لخا دامي وأريقي أشيبني وأشوفا وترزاء لشوفاتي أشيبني وأشوفا وترزاء لشوفاتي Salam Khaverim Brukim Habaim, Salam, selamat datang, Erev Tov, selamat malam. Di dalam layanan untuk Sefirat HaOmer, pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-26 dari Sefirat HaOmer bersama saya, More Arye dari Kehillat Ori Indonesia dan Kehillat Ori Singapura, dan bersama Khaverim semua di seluruh tanah air di Indonesia, seluruh member dari Kehillat Ori Indonesia. Kita akan bersama-sama melakukan mitzvah, yaitu Sefirat HaOmer.
Kita sudah melewati pertengahan jalan ya. Haberim tadi malam, kemarin malam kita sudah masuk hari ke-25 dan malam ini kita masuk ke hari 26 dari Sefirat HaOmer. Jadi mari kita tetap dengan semangat melakukan mitzvah ini dan kita akan melakukan mitzvah Sefirat HaOmer secara arevut, secara bersama-sama. Karena ini adalah sebuah mitzvah, maka prinsip di dalam agama Yahudi adalah melekat kepada sosok seorang sadik. Seperti dikatakan di dalam Amsal bahwa sadik yesod olam. Seorang sadik adalah fondasi alam semesta ini, di mana alam semesta ini bisa berdiri, ya. Fondasinya adalah seorang sadik. Jadi yang menciptakan alam semesta ini sebenarnya adalah sosok sadik itu sendiri. Dan di dalam Tanakh dikatakan bahwa salah satu gelar dari Hashem adalah Adonai Sidkenu. Dan juga salah satu gelar dari Masiah adalah Masiah Sidkenu atau Masiah, sosok sadik kami, Adonai sosok sadik kami. Seperti dikatakan di dalam Likutei Moharan 2 ayat 6. Oleh karena itu sebelum berdoa, setiap orang perlu melekatkan dirinya, menempel dirinya untuk tinggal kepada para sadikim yang sesungguhnya yang ada pada sebuah generasi. Untuk setiap seorang sadik yang sesungguhnya, pada dirinya terdapat sebuah esensi dari Masiah dan sebuah esensi dari Moshe. Oleh sebab itu, kita menemukan bahwa para sadikim dapat bekerja sama satu sama lainnya, sebagaimana dijelaskan di dalam Talmud Bavli Traktat Syabat 101b. Moshe telah mengatakannya dengan benar. Juga Moshe menjelaskan tentang kedatangan Sang Masiah, seperti di dalam Kejadian 49 ayat 10. Sampai Silo datang, ini adalah Moshe, dan ini adalah Masiah. Zohar 1 ayat pasal 25b. Seperti juga tertulis di dalam Besorat Yohanan atau Injil Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar seorang sadik, di luar Masiah, seseorang tidak dapat melakukan apa-apa, termasuk Torah. Jadi esensi melekat, tinggal pada sosok seorang sadik itu penting. Jadi mari kita melakukan mitzvah Sefirat HaOmer ini dengan memegang terus sosok Masiah. Dalam hal ini, Masiah Yeshua ben Yosef, Rabi kita. Kita mulai dengan Lesem Yichud. Lesem Yichud kudesa brichu uskin tebit hilu urhimu leachet sem yudhe bevavke beyichuda shelim besem kol Israel. Demi penyatuan yang Maha Kudus diberkatilah dia dengan sekinahnya di dalam rasa takut dan kasih untuk menyatukan nama Yudhe dengan Vavhe dalam kesatuan yang sempurna atas nama seluruh Israel. Amin. Berkat Sefirat HaOmer, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidetzanu b'mitzvotav vetzifanu al Sefirat HaOmer. Silakan teman-teman ulangi. Yang artinya adalah, diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang sudah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk menghitung Omer. Silakan teman-teman mengucapkannya. Hayom hari ini. Hayom sisa ve'eshrim yom sehem slosa savuot fa chamisa yamim laomer. Silakan teman-teman mengucapkannya.
yang artinya hari ini adalah hari ke-26 yang adalah 3 pekan dan 5 hari untuk Omer. Silakan teman-teman mengucapkannya. Tefilah doa. Semoga Yang Maha Pengasih mengembalikan kepada kita secepatnya pelayanan di Beit Hamikdas pada hari-hari ini. Amin. Selah. Untuk pemimpin biduan, sebuah lagu dengan musik instrumen, sebuah mazmur. Semoga Elohim mengasihani kita dan memberkati kita. Semoga Dia membuat wajahnya bersinar kepada kita untuk selamanya, agar jalanmu dikenal di seluruh bumi dan keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa. Segala bangsa akan memuji Engkau, ya Elohim. Ya, segala bangsa akan memuji Engkau. Segala bangsa akan bersukacita dan bersorak kegirangan, karena Engkau akan menghakimi segala bangsa dengan adil dan akan membimbing mereka di bumi untuk selama-lamanya. Segala bangsa akan memuji Engkau, ya Elohim. Ya, segala bangsa akan memuji Engkau. Karena bumi telah menghasilkan hasilnya, dan Elohim, ya Elohim kami, akan memberkati kami. Elohim akan memberkati kami, dan juga semua orang dari penjuru bumi akan takut kepadanya. Saya ingin menjelaskan sedikit. Di sini dikatakan, semoga Elohim mengasihani kita dan memberkati kita. Semoga Dia membuat wajahnya bersinar kepada kita untuk selamanya. Kita tahu bahwa tidak ada seseorang atau malaikat yang mampu menatap atau melihat wajah Hashem. Tetapi hanya ada satu malaikat yang mencerminkan, mampu berhadapan muka, yang mencerminkan wajahnya Hashem. Malaikat ini mempunyai gelar sebagai Sar Ha-Panim. Malaikat membawa wajahnya Hashem bersinar kepada kita. Dan di dalam Maksor Rosh Hashanah dan Maksor Yom Kippur, Maksor itu adalah buku doa untuk Hari Raya Rosh Hashanah dan Hari Raya Yom Kippur, dijelaskan nama malaikat Sar Ha-Panim ini. Namanya adalah tidak lain dari Yeshua. Sehingga dalam doa Sefirat HaOmer ini, semoga Dia membuat wajahnya bersinar kepada kita, artinya semoga Dia menyatakan Masiah kita kepada kita untuk selamanya. Agar jalanmu dikenal di seluruh bumi. Jalan dalam bahasa Ibrani adalah derech. Hanya ada satu orang yang pernah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan beliau adalah Masiah kita, Yeshua. Dan keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa. Keselamatan dalam bahasa Ibrani adalah Yesu. Yeshuah. Yeshuah. Sehingga Yeshua Teha, keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa. Artinya bahwa Masiah kita yang membawa keselamatan, yang memberikan keselamatan itu dikenal di antara segala bangsa. Dalam doa ini kita mengharapkan kedatangan Masiah segera untuk memulihkan alam semesta ini, untuk mendirikan lagi kerajaan 1000 tahun, di mana Yeshua Masiah akan datang dan mendirikan bait suci yang ketiga. Itu esensi dari Tefillah atau doa Sefirat HaOmer ini, membuat kita menjadi ciptaan baru dan siap untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun tersebut. Itulah doa untuk Sefirat HaOmer, dan kita mengharapkan jawaban doa ini melalui merit dari Ana Bekoah. Ini adalah 42 nama Hakadosh Baruhu. Mengharapkan sisi kebesaran tangan kanan, sisi kanannya Hashem, yaitu sisi Chesed, untuk membawa kita ditransformasikan menjadi manusia ciptaan baru, Bria Chadasah. Ana Bekoa gedulat imin khatatir serura, kami memohon kepadamu dengan kekuatan dan kebesaran tangan kananmu, lepaskan ikatan dosa kami.
Kabel rinat amka sakfenu taharinu nora. Terimalah doa bangsamu, kuatkanlah kami, murnikanlah kami, oh yang maha mengagumkan. Nagi bordor si khutha fafat somrem. Aku memohon, oh yang maha perkasa satu-satunya. Jagalah mereka seperti biji matamu, yaitu mereka yang selalu mengejar keesaanmu. Barchem taharem rahamem sitkatha tamit gamlem. Berkatilah mereka, murnikanlah mereka, tunjukkanlah belas kasihan atas mereka. Biarlah kebenaranmu selalu dianugerahkan kepada mereka. Khasin kados berov tufkanahel adatecha, yang maha perkasa dan yang maha kudus, dengan kebaikanmu, pimpinlah umatmu. Yahid ge'eleam chapne zokre kedusatecha, yang maha esa yang dimuliakan, kembalilah kepada bangsamu yang menyatakan kekudusanmu. Saf atenu kabel usma za'akatenu yodeat alumot, terimalah permohonan penting kami, dan dengarkanlah tangisan kami, oh yang maha mengetahui segalanya. Kita baru saja melafalkan 42 dari nama Hashem untuk mengharapkan sisi belas kasihannya, sisi chesed-nya untuk membawa kita kembali ke Taman Eden. Eitz Chaim, pohon kehidupan. Di dalam Tanakh dijelaskan bahwa manusia itu adalah seperti pohon di Mazmur 1 ayat 3 dan juga di Brit Hadasa Markus 8 24 sampai 26. Seperti dikatakan di dalam Mazmur, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini adalah ciri khas seseorang yang menjadi Bria Hadasa, ciptaan baru. Kemudian Markus 8 24 sampai 26, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi seperti pohon-pohon. Di sini juga Yesua membuka mata dari seseorang yang buta, kemudian orang buta itu melihat manusia yang berjalan-jalan seperti pohon. Eitz Chaim, pohon kehidupan. Manusia adalah seperti pohon kehidupan. Di sini adalah tentang 10 sefirot, ya, Keter, Chokmah, Binah, kemudian Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. 3 sefirot yang di atas menjelaskan tentang sefirot dari yang Maha Kudus, sedangkan Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut adalah gambaran dari karakter spiritual manusia. Menurut ajaran Kabbalah dan ajaran Chassidut, 7 sefirot di bawah adalah menggambarkan 7 tokoh karakter personal di dalam kitab suci, yaitu Chesed untuk Abraham, Gevurah Ishak, Tiferet Yakov, Netzach Mose, Hod Aharon, Yesod Yosef, Malchut David. Silakan teman-teman mengucapkannya agar selalu ingat. Tefilah. Oh Sang Penguasa alam semesta, Engkau telah memerintahkan kami melalui Mose hambamu untuk melakukan mitzvah Sefirat HaOmer, untuk menguduskan kami dari kejahatan kami, dari kerusakan kami, dan dari kenajisan kami. Sebagaimana Engkau sudah perintahkan di dalam Taurat-Mu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu Pesach, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan Omer, harus ada genap waktu 7 pekan. Sampai pada hari sesudah pekan yang ke-7, kamu harus hitung hari yang ke-50, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Adonai. Imamat 23, 15-16. Supaya neshamot, jiwa-jiwa umatmu Israel dapat dibersihkan dari zuhama, kekotoran spiritual. Oleh karena itu, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu ya Adonai Elohim kami, dan Elohim bapak-bapak leluhur kami, agar melalui mitzvah dari Sefirat HaOmer yang kami lakukan pada hari ini, kiranya noda kecacatan, kerusakan, kecemaran yang sudah kami lakukan pada Sefirah Hod Sebenetzach dapat diperbaiki, dan kiranya kami dapat ditransformasi
diubahkan, dimurnikan, dan dapat dikuduskan dengan kekudusan ilahimu. Kiranya chesed, kasih karunia yang berlimpah, dapat diberikan kepada seluruh alam semesta ini. Semoga melalui mitzvah dari Sefirat HaOmer ini dapat memperbaiki nefes, ruah, dan neshama kami dari setiap kehinaan, kerusakan, dan kecacatan kami. Dan semoga melalui mitzvah dari Sefirat HaOmer ini dapat menjadikan kami Bria Hadasa, ciptaan baru, mentransformasi dan memurnikan dan menguduskan kami dengan kekudusan ilahimu. Amin. Selah. Baik, kita sudah melakukan mitzvah Sefirat HaOmer. Kita sekarang akan membaca renungannya hari ke-26 Sefirat HaOmer. Kita sudah mengucapkan deklarasi Hayom hari ini, dan kita sudah mengucapkan penghitungannya hari ke-26. Sefirah hari ke-26 adalah Hod Sebenetzach, yaitu ketulusan di dalam daya tahan. Ayat-ayat yang berhubungan dengan Sefirat Hod Sebenetzach diambil dari Tehillim Mazmur 133 ayat 1. Di situ dikatakan, Hine matov, saya perbesar sedikit, Hine matov uma naim sevet achim gam yachat. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua diambil dari Tehillim atau Mazmur 148 ayat 13. Di situ dikatakan, Yehalelu et Shem Adonai, ki nisgaf shemo levado, hodo al eretz vesamaim. Biarlah semuanya memuji-muji Adonai, sebab hanya namanya saja yang tinggi, luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ayat yang ketiga, Mishle atau Amsal 10 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, Holech batom yelech betach akesh derachaf yifadea. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Ayat yang keempat, Shemot Keluaran 34 ayat 29. Di situ dikatakan, Vayehi bederet Moshe mehar Sinai usne luchot haedut beyat Moshe. Berito min hahar Moshe lo yada ki karan or panaf bedabro itu. Ketika Moshe turun dari Gunung Sinai, kedua loh batu sang kesaksian ada di tangan Moshe ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena dia telah berbicara dengannya. Itulah 4 ayat yang berhubungan dengan Sefirah Hod Sebenetzach. Di dalam sejarah pada hari ini, hari ke-26 Sefirat HaOmer ini, yang pertama adalah edisi cetak Mishneh dari Rambam beserta komentarnya dipublikasikan pada tahun 1492 sesudah Masehi. Yang kedua dalam sejarah, manuskrip dan buku-buku agama Yahudi dalam tulisan Ibrani disita oleh pemerintah Jerman di kota Frankfurt pada tahun 1510 sesudah Masehi. Yang ketiga dalam sejarah, Angkatan Udara Israel pertama kali mengudara pada tahun 1948 sesudah Masehi. Dan sampai sekarang Angkatan Udara Israel adalah merupakan tulang punggung
pertahanan dan juga untuk menjaga keamanan Israel sendiri dari ancaman-ancaman teroris. Meditasi dari Sefirahot Sebenetzah, ketulusan di dalam daya tahan. Seperti Chesed dan Gevura adalah energi karakter yang berlawanan, ya, Chesed di kanan, Gevura di kiri, maka demikian juga Hod dan Netzach. Netzach di kanan, Hod di kiri. Tetapi, walaupun tampaknya berlawanan, tetapi sebenarnya Hod dan Netzach adalah saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga membuat keduanya sebagai satu kesatuan. Sama seperti kaki, kita membutuhkan dua kaki untuk dapat berjalan. Maka demikian juga Hod dan Netzach. Netzach adalah kaki kanan dan Hod adalah kaki kiri. Netzach adalah yang memampukan kita untuk memulai perjalanan, sedangkan Hod adalah komitmen untuk tetap melakukan perjalanan yang sudah dimulai oleh Netzach. Hod Sebenetzach adalah saatnya kita untuk berusaha untuk tetap maju menjadi lebih baik lagi melalui ketulusan dan pengakuan atas peranan orang-orang di sekeliling kita yang membantu kita untuk maju mencapai cita-cita kita. Netzach adalah Moshe. Hod adalah Aharon. Ada banyak cerita di dalam Alkitab tentang perselisihan antara kakak dan adik. Tetapi kisah Moshe dan Aharon adalah contoh terbaik bagaimana relasi kakak dan adik di dalam kasih yang murni dan saling menghormati satu sama lainnya. Bahkan mereka bekerja sama memimpin bangsa Israel di padang gurun dalam susah dan senang, dari perbudakan menuju kemerdekaan bersama-sama. Hari ini adalah saatnya kita mengaktualisasikan energi kolaborasi positif dari Hod Sebenetzach hari ini dalam hubungan kakak dan adik. Remes. Netzach dan Hod keduanya melambangkan intuisi dan kualitas neshama seseorang. Netzach dan Hod adalah sumber dari nubuatan dan inspirasi dari Hashem. Walaupun seseorang mungkin berpikir bahwa kekuatan ini memancar dari kecerdasan spiritual seseorang atau dari hati seseorang, tetapi dalam agama Yahudi kita diajarkan bahwa sebuah nubuatan dan inspirasi dari Hashem lebih bergantung pada intuisi seseorang yang sudah mengalami pembaruan yang mengakar di dalam dirinya. Itu makna remes dari Netzach dan Hod, pembaruan. Pertanyaan untuk renungan diri sendiri. 1. Apakah saya mempunyai tendensi di awal proses berapi-api dan kemudian di perjalanan menjadi hilang semangat? Jika ya, bagaimana cara merektifikasinya? 2. Apakah saya percaya kepada intuisi saya? 3. Apakah intuisi saya biasanya benar? 4. Bagaimana caranya saya mengasah intuisi saya dan membuatnya menjadi produktif? Yaser Koah. Baik Haverim, itulah renungan untuk Sefirat HaOmer hari ke-26 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya mengakhiri, mari kita tetap hitlah havut, ya, semangat, jangan kendor dalam melakukan mitzvah Sefirat HaOmer ini. Baik Haverim, Toda Rabba atas perhatiannya dan kebersamaannya. Sampai ketemu dalam Sefirat HaOmer di lain waktu. Leitraut.
لخوا ازك بخواه بر ادشوفي لأدماتي لخواني ماضي حي وأبكي حرماتي أشيدني وأشوفه وترسى تشوفاتي أشيدني وأشوفه وترسى تشوفاتي